Bagaimanakah skenario yang akan terjadi setelah organisasi SWORD menginjakkan kaki mereka di Pulau Bajak Laut untuk menjemput Kobe? Kemudian seberapa kuat sebenarnya Monkey D. Garp ini hingga dia dengan percaya diri menuju ke Hachinosu dengan hanya membawa sedikit pasukan SWORD? Yeps, jadi mari kita pecahkan. Hiyo Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas topik yang masih menjadi perbincangan banyak setelah membaca chapter 1080. Namun seperti biasa, Tamagon sapa dulu kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya, dan segala yang direncanakan hari ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Jadi kali ini Tamagon akan menghadirkan beberapa pertanyaan yang mengganjal yang berkenaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada chapter 1080. Bagaimanakah skenario pertarungan yang akan terjadi dari pecahnya perang di Pulau Bajak Laut untuk memperebutkan Kobe? Jadi pertanyaan inilah yang akan kita pecahkan dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Tetap semangat puasanya bagi yang menjalankannya dan semoga dilancarkan. Jika sudah, persiapkan diri kalian nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Chapter 1080 menghadirkan banyak sekali pertanyaan. Salah satunya adalah yang cukup mengagetkan kita adalah diperlihatkan organisasi SWORD yang sudah memaksa masuk ke Pulau Beehive untuk menyelamatkan Kobe. Nah, akan ada banyak kemungkinan yang terjadi dengan perang di pulau tersebut. Jadi kita akan coba untuk membaginya satu persatu ya, dan kita akan mulai dari kemungkinan suksesnya misi untuk menyelamatkan Kobe sang masa depan dari angkatan laut ini. Terdapat 4 orang anggota inti dari kru Kurohige. Mereka adalah Shiryu, Pizarro, Vasco Shoot, dan juga Sanjuan Wolf. Melihat bagaimana impact yang dihasilkan dari kekuatan luar biasa tinju dari Garp, itu masih belum menutup kemungkinan bahwa akan terjadi sesuatu yang mengejutkan yang akan didapat oleh Garp di Pulau Hachinosu. Bukan tidak mungkin Kurohige memang menjadikan Kobe ini umpan agar angkatan laut khususnya Garp akan muncul untuk membantu Kobe dan menyelamatkannya. Kurohige adalah orang yang licik dan dia punya proses panjang untuk melakukan pergerakan dan strategi yang memang ia rencanakan. Nah, coba kita tarik ke belakang dulu bagaimana setelah Kaido dan juga Big Mom pamit pergi meninggalkan tahtanya sebagai Yonko. Dua kelompok Yonko yang lainnya semakin aktif bergerak. Dimulai dengan bajak laut Akagami. Mereka tahu Kaido kalah, jadi mereka memutuskan untuk pergi berlayar ke Wano Kuni hanya demi mengincar Kurohige. Namun mereka kecewa karena Kurohige tidak ada di sana. Ini ditegaskan kembali pada chapter 1079 kemarin yang dimana Shanks berbicara kepada Hongo tentang posisi dari Kurohige saat ini. Nah, jadi dengan asumsi Shanks benar-benar menargetkan Kurohige untuk saat ini. Sedangkan di sisi yang lainnya, Yonko Kurohige semakin aktif merampas dan juga menculik orang-orang semisal memburu nyawa buah Hancock dan akan segera menghabisi Lau untuk mendapatkan Road Poneglyph. Dia juga membagi beberapa krunya yang ditugaskan untuk mengacak-ngacak wilayah Big Mom untuk menculik puding. Jadi rasanya bukan tidak mungkin kan dia sudah menyiapkan sesuatu yang spesial jika sewaktu-waktu ada yang akan menjemput paksa Kobe dan membawanya balik kembali. Nah, potensi yang paling besar untuk menyelamatkan Kobe tentu adalah Garp, dan pastinya Kurohige sudah memprediksikan semua itu dengan matang. Lalu apa yang akan terjadi setelah Garp ini datang ke Hachinosu? Ingat, kekuatan serangan Garp yang kita lihat pada chapter 1080 tidak menjadi jaminan bahwa kru Teach akan benar-benar kalah. Seperti yang Tamagon katakan, Kurohige pasti punya suatu rencana. Salah satu rencananya adalah dia pasti sudah memberi komando kepada siapa saja yang akan menjaga markasnya saat ini, yakni di Pulau Beehive. Nah, anggota kru yang berada di markas tentunya akan menghadapi ancaman yang serius karena dia sudah menculik Kobe dan menyekapnya di sana. Jadi, kru yang bertugas untuk menjaga markas harus punya kemampuan yang setidaknya harus mengimbangi pasukan Marine yang akan datang. Kita coba contohkan satu, yakni Avalo Pizarro. Dalam chapter 1080, kita sudah mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh buah iblis Shima Shima no Mi ini. Yap, dia bisa menggabungkan dirinya dengan lantai kayu dan juga dinding batu. Pizarro sudah diplot oleh Kurohige menjaga markasnya karena tentu saja dia bisa dengan sesuka hatinya untuk mengendalikan semua hal yang berada di dalam pulau. Hal ini pun akan cukup merepotkan kubu dari pihak SWORD untuk bertarung maupun melakukan pemberontakan di dalam pulau ini. Mengingat kekuatan yang dimiliki oleh Pizarro ini bisa untuk mengendalikan pulau. Teach tentu tidak akan membiarkan Pulau Bajak Laut atau markas mereka ini hancurkan karena pada chapter 1080 menyebut bahwa dia menculik Kobe karena ingin bernegosiasi dengan pemerintahan dunia agar mengesahkan dirinya sebagai raja dan meresmikan pulau ini sebagai daerah teritorialnya. Nah, maka dari itu Pizarro akan bertugas untuk menghancurkan strategi dari pasukan SWORD dan berurusan dengan tentara SWORD yang berada di tingkat bawah.
Selanjutnya, untuk kru yang lainnya seperti Shiryu, Vasco-Shoot, dan juga Wolf akan berurusan dengan ikan yang lebih besar lagi. Itu adalah inti dari pasukan Sword semacam Garp dan Pangeran Grus. Vasco-Shoot yang mempunyai kemampuan miras akan menjadi counter yang benar-benar ampuh untuk kemampuan dari Pangeran Grus yang bertipe tanah liat. Jadi, tanah liat benar-benar lemah terhadap cairan. Maka dari itu, jika Pangeran Grus ini membuat pasukan dari tanah liat, itu akan sangat mudah dihancurkan oleh Vasco-Shoot dengan alkoholnya. Kemudian, untuk tugas terakhir yang cukup berat akan dimiliki oleh Shiryu dan juga Wolf yang akan menangani monster marine, yaitu Monkey D. Garp. Tamkon yakin bahwa power yang dimiliki oleh Garp dengan usianya yang sudah berumur masih cukup kuat untuk menangani mereka berdua, namun sayangnya tidak untuk kecepatan yang dimiliki oleh Garp. Inilah yang akan menjadi counter yang benar-benar kuat yang akan diambil alih oleh buah iblis milik Shiryu, yakni Invisible. Walaupun Invisible cukup ditangani oleh Kenbun Sokohaki tingkat tinggi, ini sepertinya masih belum cukup untuk menghentikan kecepatan Shiryu yang beberapa sudah kita lihat sebelumnya pada saat dia membunuh para tahanan Impel Down dengan speed yang dia miliki dengan benar-benar cepat. Jadi tidak menutup kemungkinan awal pertarungan akan dimulai dengan show off-nya kemampuan dari Garp dan juga Kobe. Ini akan menjadi panggung dari mereka berdua di awal pertarungan. Namun seiring berjalannya waktu, sepertinya kru Kurohige akan mengambil alih pertarungan dan membuat terpojoknya pasukan Sword dan satu persatu ditumbangkan oleh Apollo Vizaro. Tamkon tidak berani mengatakan bahwa Garp akan benar-benar berakhir atau tewas dalam insiden ini, mengingat kita akan mengacu pada kata-kata yang dilontarkan oleh Oda Sensei bahwasanya tidak akan ada karakter di dekat Luffy yang akan mati setelah kematian Ace. Jadi kemungkinan yang paling terburuk yang bisa saja terjadi adalah Garp akan terluka benar-benar parah, kemudian mereka akan berhasil untuk menyelamatkan masa depan dari angkatan laut yang seperti dikatakan Garp di chapter 1080. Kobe akan benar-benar bisa keluar dan berhasil kabur dari sana. Jadi tugas dari Garp ini telah usai di insiden Pulau Bajak Laut ini dan posisinya akan segera digantikan oleh Kobe yang bisa jadi kemungkinan setelah ini akan naik jabatan. Peran dari Garp setelah insiden ini benar-benar usai dan Kobe akan berupaya membalaskan dendam terhadap apa yang Bajak Laut Blackbeard ini kan kepada senpainya. Dilihat juga dari masa depan dari Bajak Laut Blackbeard ini yang mempunyai peran dengan desas-desus sebagai musuh utama dari Bajak Laut Topi Jerami dalam memperebutkan One Piece. Jadi akan aneh rasanya kan jika tiba-tiba saja setengah dari kru Kurohige ini akan kalah di Hashinosu. Mereka pasti akan survive melawan Garp yang dimana duel akan berakhir imbang, namun masing-masing kedua belah kubu akan menerima luka yang benar-benar parah. Hal yang akan berbalik terjadi jika yang dilakukan oleh kru Kurohige ini adalah Prime Garp atau Garp yang di waktu masih masa jayanya. Mereka tentunya semua bisa musnah dalam hitungan detik. Bayangkan saja ya di umur yang sudah menginjak tua, bahkan hanya dengan hembusan shockwave yang dimana tangan dari Garp belum menyentuh tanah sekalipun, itu berhasil meruntuhkan dan membuat porak-poranda kota di sana. Jadi bisa dibayangkan bahwa jika pukulan dari Garp waktu masih muda pada saat itu menyentuh tanah, pulau itu benar-benar akan menghilang dari peta dunia. Oke, kita akan bahas nanti dan kulik lebih dalam mengenai kemampuan yang dimiliki oleh Garp ini di video selanjutnya. Kita akan bahas detail di sana, jadi jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Overall, berita tentang pertarungan besar akan dimulai di Pulau Eken dan juga Hashinosu yang waktunya hampir bersamaan. Kemudian secara kebetulan sekali, kakek dan juga cucu adalah aktor di balik dua peristiwa yang akan menggemparkan dunia ini. Bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Apakah kalian punya pendapat atau teori liar pribadi? Silahkan tulis di kolom komentar dan silahkan baku hantam. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Kita akan melakukan pelayaran ke pulau berikutnya untuk teori liar yang lebih menarik lagi untuk kita berdebatkan bersama-sama. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.